Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fasalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan saudara-saudara, hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam menjalani hidup ini, karena kita telah mendahulukan panggilan Allah, perintah Allah ketimbang kegiatan duniawi lainnya. Marilah kita untuk selalu memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, tidak terhitung jumlahnya dan tak pula terhingga nilainya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat wal afiat, nikmat mata melihat, tidak akan sanggup manusia menyebutkan, menghitung jumlah, mengukur nilai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 34 di antaranya itu, dan banyak disebutkan Allah dalam ayat lainnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu dan tidak akan bisa. InsyaAllah kita semua tergolong termasuk hamba-hamba Allah yang abdan syakur, hamba Allah yang mau, hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah serta selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, selawat teriring salam, marilah bersama-sama kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul sesudah beliau. Khataman nabiyyin, nabi dan rasul, penutup khatam. Kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, dan para pengikut beliau yang istiqamah sampai akhir zaman nanti. InsyaAllah kita semua tergolong termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak dan saudara-saudara, hari ini Jumat tanggal 3 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 September
tahun 2022. Sebagai judul khotbah kita Bapak dan Saudara, syarat-syarat kalimat tauhid, syarat-syarat la ilaha illallah. Bapak dan Saudara, hampir semua kita, dan merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tapi ada yang banyak, ada yang bisa mengucapkan, tidak tahu syarat-syaratnya. Maka dari itu, pada kesempatan ini khatib menyampaikan kepada kita semua, insya Allah dapat kita pahami dan dapat kita maklumi dan dapat kita aplikasikan di tengah kehidupan ini, sehingganya kita tidak menjadi orang yang nyasar. Bapak-bapak dan saudara-saudara, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syarat kalimat tauhid, syarat la ilaha illallah yang pertama adalah ilmu. Islam mengajarkan, Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Dan ilmu tauhid, ilmu agama secara menyeluruh, secara umum adalah merupakan induk dari segala ilmu. Bapak silakan belajar ilmu kedokteran, bagus. Belajar ilmu geografi, bagus. Belajar ilmu fisika, bagus. Belajar ilmu tentang kesamudraan, oseanografi, bagus. Belajar tentang ilmu fosil, bagus. Tapi induknya nanti adalah kepada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Orang yang berilmu tentang kalimat tauhid, mengaji, mendengarkan ceramah, membaca buku, belajar, tahu, insya Allah Islam itu nikmat, iman itu manis. Manisnya iman tak dapat dikatakan dengan kata-kata. Manisnya gula dapat dikatakan, gulaku manis. Gula yang dikeluarkan Indomart manis, gula tebu manis. Tapi manisnya iman tidak sanggup mulut untuk mengatakannya, karena tidak ada padanannya. Orang yang dapat merasakan manisnya iman, orang yang belajar ilmu, ilmu tauhid. Bapak dan saudara, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan kita mengetahui, dengan kita belajar, dengan kita memahami ilmu yang diajarkan, kita menjadi yakin. Yakin bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi syarat yang keduanya adalah yakin. Bapak dan saudara, ketika tulang belulang kuda kendaraan Fir'aun diketemukan di dasar Laut Merah, kemudian tulang belulang itu dibawa ke Stikom University, dilakukan penelitian. Tentu orang yang bersangkutan di situ adalah yang belajar ilmu fosil.
Kesimpulannya, ini tulang ini telah terbenam di Laut Merah ini lebih kurang 3.500 tahun yang lalu. Jadi berarti peristiwanya pas dengan Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Dan Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah, sementara Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara, disitulah peranannya, ilmu. Orang menjadi yakin. Islam itu adalah agama yang maha benar karena datangnya dari yang maha benar, Allah Al-Haq. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan saudara, kabul, menerima. Jadi untuk gampang mengingatnya, kita ingat Bapak dan saudara ketika nikah dahulu. Aku terima nikahnya Nur Hayati binti Ahmad dengan mas kawin 10 gram emas dan seperangkat alat sholat tunai. Ingat, menerima, kabul. Dengan berilmu, dengan keyakinan, kemudian kita menerima. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi apapun persoalan hidup, katakan kepada Allah. Apapun kesulitan hidup, laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jalan keluarnya, solusinya Allah akan berikan. Tapi tentu kita dengan penuh kesabaran. Wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Dengan penuh kesabaran. Menerima. Lalu syarat yang keempat adalah patuh. Jadi mungkin 3 syarat utama tadi itu pun juga masih awam. Artinya di awang-awang nggak begitu paham kita, banyak yang tidak paham. Ilmu, yakin, kemudian kabul, menerima. Yang keempatnya, patuh. Jarang orang yang patuh. Kenapa? Karena syarat yang berikutnya belum secara sesungguhnya masuk atau dapat mereka pahami. Makanya masjid sepi. Kalau kita di Al-Muhajirin ini insya Allah 3 saf, 2 saf. Sudah termasuk ramai. Tapi masih banyak masjid yang sepi. Karena apa? Karena tidak paham tadi. Orang kalau paham Bapak dan Saudara, apalagi di Al-Muhajir ini ada perbandingannya yang nyata di depan mata. Antara di masjid dengan di tempat pemancingan itu orang sama banyaknya dan mungkin lebih banyak di tempat pemancingan. Nah, apa penyebabnya? Ya karena mereka tidak paham. Kalau mereka paham, tidak akan mungkin gara-gara memancing, gara-gara togut, perintah Allah dilalaikan. Yang memancing itu termasuk togut kalau sudah melalaikan. Ya. Nonton bola itu boleh, tapi sudah termasuk togut. Kalau nonton bola telah mengalahkan ibadah sholat atau mengalahkan yang lainnya yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Saudara, patuh. Karena kita harus patuh kepada Allah. Ati Allah wa ati Rasul.
Karena kita ini makhluk, bukan khalik. Kita makhluk, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita kecil. Kita adalah hamba Allah. Bagaimana kata Allah, itu yang kita lakukan. Atau yang terjadi pada diri kita. Apa yang sudah dicatatkan di Lauh Mahfuz, pasti akan terjadi pada diri kita. Bapak dan saudara, jadi yang keempat, syarat kalimat tauhid adalah patuh. Syarat yang kelima adalah ikhlas. Ada orang yang patuh tapi tidak ikhlas. Ada orang yang melakukan sesuatu pekerjaan tapi tidak ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Ikhlas itu adalah roh dalam segala amal kita, perbuatan baik kita. Jadi kalau tidak ikhlas, berarti perbuatan baik yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, sama dengan mayat. Artinya tidak ada rohnya kalau tidak ikhlas. Jadi seorang muslim harus dengan ikhlas. Dan keikhlasan itu harus tegak di dalam hidup kita ini. Karena untuk ikhlas itu kita diperintahkan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ilal akhir ayat. Surah Al-Bayyinah ayat kelima. Bapak dan saudara, itu yang kelima. Yang keenam adalah jujur. Kalau pepatah di masyarakat yang berkembang, kalau sapi yang kita pegang adalah talinya, kalau manusia adalah pembicaraannya. Nah, di tengah zaman globalisasi ini, banyak orang yang sudah tidak bisa pembicaraannya. Walaupun dia pejabat. Ya, tarnya itu entah kapan. Orang seenaknya saja berjanji, nanti sore saya datang. Tidak ada insya Allahnya. Dan ada pula sebaliknya. Ada orang yang bermain dengan kata insya Allah. Ada niat tidak akan datang dia katakan insya Allah. Nah, jadi bapak dan saudara, intinya karena mereka tidak paham syarat kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitunya syarat keenam, jujur. Jadi kepada kita, marilah untuk berlaku jujur. Iya, katakan iya. Insya Allah saya datang. Insya Allah saya ikut. Insya Allah saya dengar. Gitu. Karena orang yang beriman itu ingat betul. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu. Itu kata Allah. Siapa yang berani menentang perintah Allah? Tidak ada. Orang yang beriman tidak berani. Itu kalimat Allah, kalamullah. Insya Allah harus kita taati. Jujur. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, cinta. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Surat Al-Baqarah ayat 165.
Dan orang yang beriman itu cintanya amat sangat kepada Allah. Kenapa? Dia paham tentang kalimat la ilaha illallah. Syarat yang ada dalam kalimat tauhid ada dalam dirinya. Dan dia cintanya amat sangat kepada Allah. Coba Bapak dan Saudara, secara ilmu matematis, Bapak bisa hitung-hitung. Cintanya kita kepada atasan kita dan cintanya kita kepada Allah. Coba kita hitung. Apa yang diberikan oleh atasan kita kepada kita? Oh, dia nggak hitung-hitungan, Pak. Duitnya, Masya Allah, tak berseri. Terus apa lagi? Kerja boleh senyaknya saja. Terus apa lagi? Paling 2, 3, 4, 5, 6 kita bisa menyebutkan. 7, 8, 9-nya nggak tahu lagi. Nah, Allah memberikan kepada kita segala-galanya. Rambut Bapak diberi, mata diberi, hidung diberi, mulut diberi, kulit diberi, saraf diberi, semuanya diberi. Apa yang tidak Allah berikan? Apakah tidak pantas cintamu kepada Allah yang lebih utama? Apakah masih ragu juga? Semuanya Allah berikan. Nasi itu enak karena Allah memberikan rasa enak kepada diri kita. Rendang itu enak karena di lidah kita Allah berikan rasa enak. Bisa Allah jadikan rendang pahit, bergedel pahit, kikil pahit, oncom pahit. Segala-galanya pahit karena Allah berikan rasa pahit ke mulut kita. Jadi Bapak dan Saudara, ini yang jarang diperhatikan orang. Makanya Allah ingatkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Coba bapak-bapak, kalau dihitung-hitung lagi, Bapak siang ini makan, tadi pagi sarapan nasi uduk, habis Jumat atau sebelum Jumat tadi makan nasi padang, habis dari sini nanti makan lagi di warteg, habis ini Bapak makan timus atau makan tahu goreng, lalu sampai sore makan, sampai malam, besok pagi ada keinginan buang air. Itu juga nikmat dari Allah. Apakah kita tidak pernah berpikir, kopi yang saya minum, ada yang bikin kopi kental, diminum. Lalu ketika kita kencing, kenapa tidak seperti kopi? Kemana kopinya? Siapa yang memisahkan antara kopi dan air? Itu Allah. Allah yang memisahkannya. Coba Bapak dan Saudara, kencing, Bapak makan rendang, lalu kencingnya bau rendang, warnanya seperti rendang, warna kuning karena ada dari kuahnya Bapak makan, warna kopi, bingung gitu. Kalau kencing warna-warni, apalagi kencingnya ada kopi, berarti mesti ada yang rusak, ginjalnya rusak. Bapak dan Saudara, itulah kebesaran Allah. Jadi tidak semestinya seorang manusia tidak taat kepada Allah. Bapak dan Saudara, nah itulah tentang syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikian khotbah kita ini, insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi saya menyampaikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bil hayati wal dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qul rabbi irhamhum wa anta khairur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Allahumma fassalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak-bapak dan saudara-saudara, hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah pertama tadi saya telah menyampaikan tentang syarat-syarat kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ilmu, yakin, kabul, menerima, patuh, ikhlas, jujur, dan kemudian cinta kepada Allah. Sebagai seorang muslim dan juga termasuk muslimah, istri kita, anak kita yang di rumah harus memahami ini. Dan kita sebagai ayah, dari apa yang kita dapati, mungkin kita baca kalau punya referensinya di rumah, dibaca, sampaikan lagi kepada anak kita, supaya mereka bisa mengaplikasikan tauhid di tengah kehidupan ini, supaya bisa mereka menikmati manisnya hidup seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah keberkahan Allah selalu menyertai kita semua. Demikian khutbah kita ini yang benar, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang salah itu dari saya sendiri selaku manusia biasa yang tak luput atas kekilafan dan kedhaifan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma jalna syakura wa jalna sabura wa jalna min ibadika salihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrillahi akbar. Aqimis salat.